Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang terjadi di negara Vietnam pada tahun 2022. Yang mana ada seorang wanita mengeksekusi ayah kandungnya sendiri dan kemudian berusaha menutupi kejahatannya dengan cara membakar rumahnya untuk menutupi jejak kejahatannya. Namun meski begitu, pihak kepolisian berhasil menemukan sesuatu yang janggal dalam kesaksiannya. Dan akhirnya tindakan kejinya tersebut berhasil diungkapkan. 12, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra xét xử bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Vietnam, tepatnya di kota Bà Rịa, tinggallah seorang gadis bernama Tong Thị Tung Linh yang berusia 21 tahun. Linh merupakan seorang mahasiswa jurusan hukum yang sudah memasuki tahun ketiga. Ketika kisah ini berlangsung, dia masih berkuliah di sebuah universitas di kota Ho Chi Minh. Tetapi saat pandemi COVID-19 melanda, perkuliahannya pun diliburkan. Dan saat libur panjang itulah, Linh kembali ke kampung halamannya di kota Bà Rịa. Di kampung halamannya, Linh tinggal bersama ibu dan juga ayahnya. Ayahnya bernama Tong Hong Diep yang berusia 54 tahun, sedangkan ibunya tidak diketahui identitas lengkapnya. Mereka tinggal di jalan Nguyen Hu To, berdekatan dengan rumah kakek dan juga nenek Linh. Keluarga Linh dikenal sebagai keluarga yang rukun. Mereka sering membantu tetangga dan tidak pernah membuat masalah. Tetapi sayangnya, berbeda dengan pandangan terhadap keluarganya, Linh dikenal oleh orang-orang sebagai wanita yang pendiam. Dia jarang berinteraksi dengan tetangga dan lebih senang berdiam diri di rumahnya. Tak hanya para tetangganya, keluarga Linh sendiri juga melihat Linh sebagai gadis yang tertutup. Dia jarang sekali menceritakan tentang masalah hidupnya dan juga lebih banyak diam ketika di rumah. Selain tertutup, Linh juga merupakan anak yang keras kepala. Ketika dimintai tolong, dia seringkali menolak dan membantah. Hal itu membuatnya kerap kali bertengkar dengan ayahnya yang bernama Diep. Terkadang sang ibu harus turun tangan dan menengahi keduanya saat bertengkar. Pertengkaran yang cukup intens itu membuat Linh merasa frustasi. Dia lelah dengan omelan dari ayahnya. Karena rasa frustasi itu, Linh pun berniat untuk melakukan hal yang keji kepada ayahnya. Di mana sekitar bulan September tahun 2021, Linh berniat untuk mengeksekusi ayahnya. Dia membeli sebuah obat tidur untuk meracuni Diep. Dia meracik obat tersebut dan memasukkannya ke dalam air. Kemudian dia memberikan air tersebut kepada ayahnya untuk diminum. Tetapi untungnya usaha tersebut gagal. Diep memang tertidur pula setelah meminum minuman tersebut. Namun dia kembali bangun keesokan harinya dan tidak merasakan sakit apapun. Sehingga hal ini pun membuat Linh merasa bingung. Linh hanya berpikir mungkin saja dosis yang dia berikan telah salah. Kegagalan itu membuat Linh belajar. Dia pun mulai mencari cara lain yang lebih efektif untuk mengeksekusi. Dia sama sekali tak menyesali perbuatannya dan dia berpikir bahwa akan ada kesempatan lainnya. Hingga tibalah harinya. Ketika itu ibu dari Linh pergi ke luar kota untuk merawat kakak Linh yang baru saja melahirkan. Linh pun akhirnya tinggal di rumah hanya berdua saja dengan ayahnya. Tinggal berdua dengan ayahnya terasa sangat sulit bagi Linh. Setiap hari ayahnya semakin sering memarahi Linh karena hal-hal kecil. Dia juga selalu menasihati Linh dengan mengatakan kalau Linh harus belajar dengan giat supaya dia segera lulus dari perkuliahannya. Ayahnya ketika itu menuntut Linh untuk segera menjadi sarjana dan mendapatkan pekerjaan agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Diep berharap nasihat tersebut akan menjadi motivasi yang membuat Linh lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Tetapi di samping itu bukannya menjadi motivasi, nasihat-nasihat ayahnya tersebut malah membuat Linh menjadi semakin tertekan. Linh sangat marah kepada ayahnya karena ayahnya memaksa Linh untuk masuk ke jurusan hukum tersebut. Padahal dia sama sekali tidak tertarik dengan jurusan hukum. Dan akhirnya ketika Linh merasa kesulitan dalam belajar, ayahnya malah terus-menerus memarahi dirinya. Rasa muak tersebut kemudian membuat Linh memutuskan untuk menjalankan rencana kedua. Linh sudah mendapatkan cara efektif untuk mengeksekusi ayahnya.
Singkat cerita, pada tanggal 18 Januari tahun 2022, Ling pergi ke pasar Kim Bien untuk membeli sebuah sianida. Pasar itu terletak di kota Ho Chi Minh. Dia pergi dengan menggunakan bus. Setelah sampai di pasar, Ling langsung mencari kios yang menjual obat dan meminta untuk membeli sebuah zat sianida. 3 kios pertama yang dia temui mengatakan kalau mereka tidak menjual sianida. Dan jikapun sianida itu ada, mereka tidak sembarangan menjualnya. Lalu kemudian Ling pun mendatangi kios keempat. Kios tersebut milik seorang wanita bernama Tranti Ngoc Tu. Kepada Tranti, Ling mengatakan kalau dia adalah seorang mahasiswa dan dia membutuhkan segera sebuah sianida untuk melakukan eksperimen di perkuliahannya. Ling memohon kepada Tranti untuk menjual sianida itu kepada dirinya. Dia mengatakan kalau dia terancam tidak lulus jika dia tidak bisa mendapatkan sianida tersebut. Mendengar Ling yang memohon membuat Tranti bersimpati. Dia mengatakan kalau dia akan mencarikan sianida untuk Ling. Masih di hari yang sama, dia menelpon temannya yang bernama Letty Rua untuk membeli sebuah sianida. Rua menjual sianida itu kepada Tranti dengan harga 220.000 dong Vietnam atau sekitar Rp140.000, dan kemudian Tranti menjualnya kepada Ling dengan harga 500 dong Vietnam atau sekitar Rp319.000. Ling akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Dia kemudian pulang dengan perasaan senang dan yakin kalau rencananya akan berjalan dengan lancar. Begitu dia sampai di rumah, Ling langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar, dia sudah menyiapkan 3 botol minuman berisi air putih. Dia pun langsung membuka sianida yang sudah dibelinya dan memasukkannya ke dalam botol minuman tersebut. Setelah itu, dia meletakkan botol minuman di dalam kulkas dengan harapan Deep akan meminumnya. Setelahnya, Ling menunggu dengan tenang di dalam kamarnya. Beberapa jam berselang, Deep pun pergi ke dapur. Dia membuka kulkas dan mengambil sebotol minuman. Tanpa ragu, dia menegak minuman tersebut. Namun kemudian, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Minuman itu terasa pahit serta ada bau aneh dari dalam botol. Deep pun kemudian langsung pergi ke kamar mandi. Dia mengunci pintu kamar mandi dan seketika Deep langsung muntah-muntah. Selama proses itu berlangsung, Ling mengawasi baik-baik dari dalam kamarnya. Begitu Deep masuk ke dalam kamar mandi, Ling langsung keluar dari kamarnya dan menunggu di depan pintu kamar mandi. Dia mendengar suara Deep yang muntah-muntah dari dalam. Tak lama setelah itu, tak ada suara yang muncul dari dalam kamar mandi. Beberapa waktu berlalu dalam kesunyian, Ling pun mulai merasa resah. Dia ingin memastikan kalau rencananya telah sukses. Dia pun mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil-manggil ayahnya. Ling terus memanggil selama beberapa detik, tapi panggilannya itu tak mendapatkan jawaban sama sekali. Dan saat itulah Ling meyakini kalau ayahnya telah meregang nyawa. Ling akhirnya merasa sangat puas. Dengan senyum penuh kemenangan, dia kembali ke dalam kamarnya. Di malam itu, Ling tidur dengan pulas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kemudian keesokan paginya, tepatnya di tanggal 19 Januari tahun 2022, Ling bangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia kemudian langsung pergi ke toko bangunan untuk membeli sebuah gergaji. Lalu dia pun pulang kembali. Dengan gergaji tersebut, dia memotong pintu kamar mandi. Melalui pintu yang sudah terbuka itu, Ling langsung melihat jasad dari ayahnya. Jasad itu tergeletak dalam posisi tengkurap. Tubuh Deep terlihat pucat dengan beberapa bagian yang sudah kebiruan. Jasad itu tak membuat Ling merasa takut. Satu-satunya yang dia pikirkan ketika itu adalah cara menyembunyikan jasad ayahnya. Dia kemudian langsung menarik tubuh Deep keluar dari kamar mandi dan membiarkannya di area dapur. Ling mengawasi sekeliling rumah sambil berpikir di mana dia bisa menyembunyikan jasad Deep tersebut. Setelah mengamati area, Ling kemudian melihat sebuah celah di bawah meja dapur. Dia pun langsung mendapatkan ide. Saat itu Ling kembali pergi ke toko bangunan. Dia membeli semen dan juga batu bata di sana. Setelah itu dia pun kembali ke rumah. Ling langsung memasukkan jasad Deep ke dalam celah di bawah meja dapur. Kemudian dia langsung menutupi jasad itu dengan bata dan juga semen.
Namun sayangnya, semua proses itu membuat rumahnya berantakan. Bekas semen tersebut di mana-mana dan jasad Deep belum juga tertutup dengan sangat rapat. Ling pun seketika mulai merasa takut. Orang-orang akan mengendus bau busuk dari jasad dan kejahatannya pasti akan terbongkar. Semua kondisi itu akhirnya membuat Ling memutuskan untuk membakar rumahnya tersebut supaya semua kejahatannya menjadi hancur. Lalu selang beberapa menit, Ling langsung mengambil bensin dari motor yang ada di rumah itu. Kemudian dia menuangkan bensin ke sekitar rumah dan langsung menyalakan api. Ketika api menyala, Ling langsung keluar dari rumah dan menunggu sampai api itu menjadi besar. Begitu api sudah membesar, Ling kemudian berlari ke rumah kakek dan juga neneknya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah bertemu dengan mereka, Ling langsung menangis histeris. Sambil menangis, Ling mengatakan kepada kakeknya kalau ada seorang pria tak dikenal masuk ke dalam rumah mereka. Dia menceritakan kalau pria itu telah mengeksekusi ayahnya karena dia merasa dendam kepada Deep. Dan setelah itu, pria tersebut juga memukul kepalanya sehingga membuat dirinya pingsan. Beberapa menit kemudian dia terbangun dan dia melihat rumahnya sudah terbakar. Cerita Ling langsung membuat kakek dan neneknya menjadi panik. Mereka langsung berlari ke rumah Ling dan melihat rumah sudah hangus. Mereka pun memanggil para tetangga untuk meminta bantuan dan juga menghubungi pemadam kebakaran. Para tetangga bergotong royong untuk membantu memadamkan api. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran dan polisi pun sampai di sana. Mereka langsung mengambil alih dan mulai mengerjakan tugas mereka. Mereka bekerja keras untuk memadamkan api yang menyala dengan sangat ganas. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya berhasil memadamkannya. Begitu api padam dan keadaan sudah aman terkendali, polisi mendatangi Ling dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kepada polisi, Ling menceritakan hal yang sama yang dia ceritakan kepada kakek dan neneknya. Polisi mendengar penjelasan Ling dengan seksama, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang janggal dengan penjelasan itu. Sebelum bertanya lebih jauh tentang kejanggalan mereka, polisi memutuskan untuk memeriksa TKP terlebih dahulu. Polisi masuk ke dalam rumah untuk mencari bukti kejahatan. Mereka berkeliling rumah yang sudah terbakar itu. Saat berkeliling itulah mereka mencium bau daging yang sudah terbakar. Mereka mencari asal bau tersebut, kemudian sampai di dapur dan menemukan jasad Deep yang setengah tertutup dengan bata dan juga semen. Pemandangan itu terlihat sangat mengerikan hingga membuat polisi bergidik. Keadaan jasad itu membuat polisi merasa resah. Mereka takut keluarga korban akan trauma jika melihatnya. Tetapi mereka tetap harus menyampaikan kabar duka tersebut kepada keluarga korban. Dengan berat hati polisi menyampaikan tentang penemuan mereka. Mendengar berita ini, ayah dan ibu Deep langsung menangis histeris. Ibu Deep berpegangan tangan pada suaminya. Dia berusaha untuk tetap tegar. Keduanya kemudian pergi melihat kondisi putra mereka, diikuti oleh Ling yang berjalan di belakang mereka. Begitu sampai di area dapur, mereka langsung jatuh di atas lantai sambil menangis histeris. Ayah Deep mencoba menahan tubuh sang istri supaya tidak tergeletak di lantai. Dia menepuk-nepuk pundak sang istri, mencoba memberikan kekuatan kepadanya, meskipun hatinya juga hancur melihat keadaan itu. Keduanya tak kuasa mendekati jasad Deep dan hanya mampu membiarkan polisi menangani semuanya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 20 Januari tahun 2022, polisi memanggil Ling ke kantor mereka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka belum berhasil menemukan titik terang dari kasus ini, dan Ling adalah satu-satunya saksi kunci. Mereka pun memutuskan untuk memeriksa lagi dari awal kasus ini dan mereka akan fokus pada kesaksian Ling. Hari itu, Ling datang ke kantor polisi. Dalam proses interogasi, dia menceritakan kembali apa yang sudah dia ceritakan kepada nenek dan juga kakeknya. Mendengar pernyataan itu, polisi kembali merasa ada yang janggal dalam ceritanya. Mereka pun tidak tinggal diam dan langsung menghujani Ling dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka menanyakan tentang siapa pria itu, seperti apa rupanya, bagaimana ciri-cirinya, dan pakaian seperti apa yang dia gunakan saat kejadian. Namun ketika itu, Ling tidak bisa memberikan jawaban pasti dari pertanyaan polisi. Dia terus mengubah jawabannya dan terlihat sering kebingungan. Polisi pun mulai menaruh curiga kepadanya. Ling terlihat tak bisa memberikan keterangan pasti tentang si pria. Selain itu, mereka juga tidak menemukan adanya upaya pembobolan paksa di TKP. Hal ini seketika membuat polisi mengubah taktik mereka.
Polisi kemudian mulai mencercah Ling dengan pertanyaan yang memojokkan. Mereka bertanya langsung apakah Ling berbohong dan apa yang sebenarnya sedang Ling sembunyikan. Polisi juga langsung menuduh Ling sebagai tersangka yang sudah mengeksekusi Deep. Pertanyaan itu akhirnya membuat Ling merasa takut. Dia berpikir kalau dia sudah ketahuan dan tak ada gunanya lagi untuk berbohong. Karena tak bisa mengelak lagi, Ling akhirnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak kepolisian. Dia menceritakan bagaimana dia mengeksekusi lalu membakar rumahnya tersebut. Dia juga menambahkan kalau apa yang dia lakukan tersebut karena dia lelah dan merasa tertekan dengan omelan ayahnya setiap harinya. Setelah mendengar cerita Ling, polisi langsung kembali ke TKP dan mengamankan barang bukti. Saat itulah mereka berhasil menemukan 3 botol air di dalam kulkas dan sejumlah sianida yang tertinggal di tong sampah di depan rumah korban. Setelah bukti terkumpul, proses persidangan pun akhirnya dilakukan. Di mana pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, Kejaksaan Rakyat Provinsi Baria mengeluarkan surat dakwaan untuk mengadili Ling atas kejahatan, pengeksekusian, penyimpanan, dan penggunaan zat yang mudah terbakar dan juga beracun secara ilegal. Dan yang terakhir, perusakan sebuah properti. Lalu berlanjut pada tanggal 9 Desember tahun 2022, persidangan pun dilaksanakan. Dalam persidangan ini, pihak kejaksaan mengusulkan hukuman pengeksekusian untuk Ling. Mereka merasa kejahatan yang dilakukan Ling sangatlah kejam. Terlebih, hal itu dilakukan kepada ayahnya sendiri. Selain itu, Ling sudah berbohong saat proses investigasi. Kebohongannya tersebut telah mempersulit proses investigasi dan juga merupakan pertanda bahwa Ling tidak menyesali perbuatannya. Namun, dia lebih fokus untuk melarikan diri dari kejahatannya. Jaksa penuntut meminta kepada pengadilan untuk dijatuhi hukuman maksimal kepada Ling. Kemudian di persidangan tanggal 15 Desember tahun 2022, keluarga Ling mengungkapkan kalau mereka tak ingin Ling mendapatkan hukuman pengeksekusian. Mereka memang sangat marah kepada apa yang telah dilakukan Ling, tetapi mereka juga merasa tak sanggup jika harus melihat anggota mereka yang lain merasakan suatu kematian. Mereka kemudian memohon kepada hakim untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Ling. Berkat permintaan itu, akhirnya hakim menjatuhkan penjara seumur hidup kepada Ling. Ling terbebas dari hukuman pengeksekusian, namun dia tetap kehilangan kehidupannya. Ling telah menyisakan luka yang mendalam bagi keluarganya. Dia membuat keluarganya merasa kehilangan 2 orang terkasih mereka sekaligus, yaitu ayahnya dan juga dirinya sendiri. Kebencian dan kemarahan keluarga Ling ternyata tidak lebih besar dari rasa cinta mereka. Meski Ling telah menjelma menjadi seorang monster mengerikan, mereka tetap tak ingin kehilangan Ling untuk selama-lamanya. Saat ini mereka hanya bisa berdoa dan berharap keadaan akan menjadi lebih baik untuk mereka. Mari kita doakan semoga keluarga Ling diberikan ketabahan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Serta juga untuk korban yaitu Deep, semoga Deep dapat beristirahat dalam suatu kedamaian. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.